Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Tahukah sahabat Islam bagaimana awal mula puasa dilakukan? Dan kapan sejarah puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menuliskan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka puasa yang dilakukan oleh beliau adalah puasa Asyura dan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Hingga akhirnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan Allah menurunkan ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya tidak mereka berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Pada awalnya siapa saja yang ingin berpuasa maka ia boleh berpuasa, dan siapa saja yang ingin berbuka maka dia boleh berbuka dan cukup penggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun pada akhirnya Allah mewajibkan kepada seluruh umat yang sehat dan tidak dalam perjalanan untuk berpuasa. Tidak ada pilihan untuk berbuka, dan untuk mereka yang sudah lanjut usia tetap diberikan keringanan boleh berbuka dengan syarat tetap memberikan makan fakir miskin. Maka turunlah ayat yang artinya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan, proses persyariatan puasa Ramadan ini mempunyai kemiripan dengan proses persyariatan sholat, di mana keduanya melalui 3 tahapan persyariatan. Perihal perubahan tahapan dalam puasa juga terjadi hingga 3 kali. Awalnya ketika tiba di Madinah, Rasulullah dan para sahabat berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan beliau juga berpuasa di hari Asyura. Lalu kemudian turun syariat puasa Ramadan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini dinilai sebagai tahapan pertama. Pada masa awal-awal puasa Ramadan masih sifatnya pilihan. Siapa yang dengan sengaja tanpa alasan tidak berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa asalkan menggantinya dengan fidyah. Tapi ketika Allah menurunkan ayatnya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Walaupun Allah tetap memberikan keringanan bagi mereka yang sakit dalam perjalanan dan lanjut usia untuk tidak berpuasa dengan cara menggantinya, baik dengan cara puasa qada atau dengan fidyah. Dan sampai di sini dinilai sebagai tahapan kedua dalam syariat puasa. Seperti yang disinggung tadi, awal pensyariatan puasa, para sahabat boleh untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri setelah tiba waktu berbuka, dengan syarat itu semua dilakukan sebelum tidur. Jika sudah tertidur, maka semua yang tadi tidak boleh dilakukan walaupun terjaganya sebelum fajar. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib berkata, bahwa pada awalnya para sahabat ketika berpuasa tidak makan ketika ia tertidur sebelum berbuka hingga esok mereka lanjut berpuasa lagi tanpa makan. Bahkan Qais bin Sirmah Al-Ansyari pernah berpuasa, di mana siang harinya beliau habiskan untuk mengurus pohon kurma. Ketika waktu berbuka sudah hampir tiba, ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah ada makanan, namun istrinya menjawab tidak ada, akan tetapi istrinya berusaha mencarikannya. Ketika menunggu istrinya mencari makan, Qais ini ketiduran karena capek dari bekerja siang hari tadi. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya terucap, celakalah engkau. Esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka, karena tidak boleh makan ketika bangun dari tidur. Tapi di pertengahan hari berikutnya Qais malah pingsan. Lalu cerita ini sampai kepada Nabi, maka turunlah ayat, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur atau jima dengan istri-istri kamu. Dari sana mereka semua bergembira. Lalu turun kelengkapan ayat berikutnya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar atau subuh. Dan dalam waktu bersamaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu juga menceritakan bahwa dirinya sempat mendatangi istrinya, padahal itu dilakukannya setelah bangun dari tidur yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Akhirnya Allah menurunkan, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Mengapa jatuh awal dan akhir Ramadan selalu berbeda?
Perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan terjadi karena perbedaan cara penentuan kalender Hijriyah yang digunakan oleh masing-masing negara atau wilayah. Kalender Hijriyah didasarkan pada peredaran bulan, sehingga awal dan akhir bulan Ramadan tergantung pada observasi bulan Syabit atau perhitungan astronomi. Beberapa negara atau wilayah menggunakan metode observasi langsung bulan Sabit untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Sementara yang lain menggunakan perhitungan astronomi berdasarkan kalkulasi matematika yang rumit. Karena itu ada kemungkinan perbedaan waktu antara negara atau wilayah yang satu dengan yang lain. Selain itu, perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan juga bisa disebabkan oleh perbedaan garis bujur, sehingga terjadi atau terdapat perbedaan waktu matahari terbit dan matahari terbenam di antara wilayah tersebut. Hal ini juga dapat mempengaruhi waktu awal dan akhir Ramadan di wilayah tersebut. Namun perbedaan waktu awal dan akhir Ramadan ini tidak mengurangi makna dan pentingnya ibadah puasa Ramadan. Sebaliknya, puasa Ramadan tetap menjadi ibadah yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas yang rantai perputarannya bisa dikatakan tidak berujung. Dalam keadaan yang demikian pun tak jarang seseorang yang terjebak di dalamnya yang mengakibatkan berputus asa dalam kehidupan ini. Sahabat yang beriman, ketahuilah adanya kesedihan, kesulitan hidup, kesenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya hal itu agar kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bayangkan jika kita tidak bisa merasakan hal itu, maka kita laksana batu dan kayu, tak ada rasa dan tak ada asa, hidup pun terasa hampa. Tujuan hidup manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia di dunia ini hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Juga firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid atau sesembahan selain Allah. Itulah tujuan hidup manusia yang pertama dan paling utama. Kita sebagai seorang hamba haruslah mengakui dan menyadari diri bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Setiap helaan napas dan gerak tubuh adalah anugerah. Maka dengan sikap mengakui ini akan dapat menimbulkan rasa syukur yang kemudian terwujud dalam bentuk pengabdian atau ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah juga dianggap ibadah. Makna ibadah tadi tidaklah semata-mata diartikan bahwa setiap saat kita harus sholat, tadarus, puasa, dan sujud terus-menerus. Melainkan setiap sesuatu yang dilakukan dengan baik atau sesuatu yang dilakukan untuk menunjang ibadah, maka hal itu juga dihukumi ibadah. Segala sesuatu yang diniati untuk menunjang ibadah, maka hal itu juga dianggap ibadah, meskipun amalnya berbentuk amalan dunia. Misalnya saja bekerja. Bekerja akan menjadi nilai ibadah jika kita niati untuk menafkahi anak dan istri, untuk menunjang kebutuhan sehari-hari agar tenang dalam beribadah. Sebaliknya, sesuatu yang diniati untuk kepentingan duniawi, maka juga akan dianggap melakukan amalan dunia, meskipun bentuk amalnya adalah amalan akhirat. Amalan itu sia-sia tidak terhitung sebagai ibadah, justru bisa menjerumuskan ke arah dosa karena menimbulkan riya dan ujub. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya sahnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Dan sesuai dengan kaidah fikih, sesungguhnya pada sebuah perantara itu hukumnya menyesuaikan tujuan. Tujuan hidup manusia setelah pribadinya sendiri baik adalah berdakwah membaikkan orang yang belum baik. Di dunia ini senantiasa selalu terjadi peperangan, baik secara sifat dalam pribadi diri manusia, ideologi secara fisik. Dalam individu hati manusia selalu bergejolak antara kebaikan dan kejahatan. Energi positif dan negatif selalu berperang untuk menjadi penguasa. Dalam ideologi juga sama. Ideologi sesat selalu berperang melawan ideologi kebenaran.
Begitu juga dalam perang secara fisik, yang inti dari semua peperangan itu adalah perang kebaikan melawan kejahatan. Diri manusia yang belum baik, maka dia berkewajiban memerangi sifat buruk yang masih ada dalam dirinya. Jika dia sudah baik, maka dia perangi adalah keburukan orang lain dengan cara memerangi pemikiran dan ide-idenya. Jadi pada intinya adalah tujuan hidup manusia berusaha membaikkan diri sendiri dan berdakwah membaikkan orang yang belum baik. Inilah yang dianggap ibadah. Sahabat yang beriman, itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.